Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas sebuah metode yang sangat penting dalam dunia optimasi, khususnya dalam penyelesaian masalah linear programming, yaitu metode simplex. Materi pertama ini saya akan membacakan tentang penyelesaian masalah linear programming dengan metode simplex. Linear programming adalah metode matematika yang digunakan untuk memaksimalkan dan meminimalkan fungsi objektif dengan batasan sumber daya. Metode simplex merupakan salah satu algoritma yang umum digunakan dalam linear programming. Pada presentasi ini kita akan membahas contoh soal dan pembahasan tentang cara menyelesaikan masalah linear programming dengan menggunakan metode kompleks, meliputi metode simplex standar dan simplex dua fase. Yang pertama, soal simplex standar maksimal. Permasalahan sebuah perusahaan memproduksi dua jenis produk, A dan B. Produk A membutuhkan 2 jam waktu produksi dan 1 kg bahan baku. Sedangkan produk B membutuhkan 1 jam waktu produksi dan 2 kg bahan baku. Perusahaan memiliki kapasitas produksi 10 jam dan 8 kg bahan baku. Keuntungan per unit produk A adalah 10.000 dan produk B adalah 15.000. Bagaimana perusahaan harus mengalokasikan sumber daya untuk memaksimalkan keuntungan? Yang selanjutnya adalah fungsi objektif. Fungsi objektif adalah fungsi yang ingin kita maksimalkan dan minimalkan. Dalam kasus ini, fungsi objektif adalah keuntungan total yang dinyatakan sebagai Z sama dengan 10X tambah 15Y. Adalah jumlah unit produk A dan Y adalah jumlah unit produk B. Yang ketiga ada batasan. Batasan adalah persamaan atau pertidaksamaan yang menyatakan keterbatasan sumber daya. Dalam kasus ini, batasannya adalah 2X tambah Y lebih kecil 10 buka kurung waktu produksi tutup kurung dan X tambah 2Y lebih kecil dari 8 buka kurung bahan baku. Berikut adalah contoh soalnya. Selanjutnya ada contoh soal simplex dua fase atau minimasi. Soalnya, 3 orang pekerja harus memenuhi permintaan produksi 3 produksi, yaitu Y1, Y2, dan Y3, dengan total biaya produksi minimal. Biaya produksi per unit adalah Y1 sama dengan 20, Y2 sama dengan 15, dan Y3 sama dengan 25. Waktu kerja yang tersedia untuk setiap pekerja, yaitu pekerja 1 sama dengan 3Y1 ditambah 2Y2 ditambah Y3 lebih kecil 180. Yang kedua, pekerja 2 sama dengan 2Y1 ditambah 3Y2 ditambah 2Y3 lebih kecil 150. Yang ketiga, pekerja 3 Y1 ditambah 2Y2 ditambah 3Y3 lebih kecil 180. Permintaan minimal produk sama dengan Y1 ditambah Y2 ditambah Y3 lebih besar 100. Tentukan kombinasi 1, Y1, Y2, dan Y3 untuk meminimalkan biaya produksi menggunakan metode simplex dua fase. Yang selanjutnya metode matematika. Yang pertama, fungsi objektif. Minimalkan Z sama dengan 20Y1 ditambah 15Y2 ditambah 25Y3. Yang kedua, fungsi kendala, yaitu 3Y1 ditambah 2Y2 ditambah Y3 lebih kecil 180. Buka kurung pekerja 1 tutup kurung. Yang selanjutnya 2Y1 ditambah 3Y2 ditambah 2Y3 lebih kecil 150. Buka kurung pekerja 2. Selanjutnya Y1 ditambah 2Y2
ditambah 3Y3 lebih kecil 120 buka kurung pekerja 3. Yang terakhir, Y1 ditambah Y2 ditambah Y3 lebih besar 100 buka kurung permintaan minimal. Jadi total Y1, Y2, dan Y3 itu lebih besar sama dengan kosong. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu pemecahan soal simplex standar. Langkah pertama, mulailah dengan mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan dengan menambahkan variabel slack. Variabel slack adalah variabel di tambahan yang mewakili sisa sumber daya yang tidak digunakan. Langkah kedua, buat tabel simplex dengan memasukkan fungsi objektif dan batasan dalam bentuk persamaan. Tabel simplex terdiri dari kolom dan baris. Yang ketiga, pilih kolom pivoting. Kolom pivoting adalah kolom dengan koefisiensi paling negatif dalam fungsi objektif. Langkah keempat, pilih baris pivoting. Baris pivoting adalah baris yang menghasilkan rasio paling kecil antara nilai konstanta dan koefisien kolom pivoting. Langkah kelima, lakukan operasi baris elementor untuk mengubah elemen pivoting menjadi 1 dan elemen lainnya pada kolom pivoting menjadi 0. Langkah keenam, ulangi langkah 3-5 sampai semua koefisien dalam fungsi menjadi non negatif. Solusi optimal telah tercapai. Selanjutnya ada soal simplex 2 fase. Yang pertama, permasalahan. Sebuah perusahaan logistik ingin mengirim barang dari gudang A ke gudang B dengan biaya minimal. Ada 3 jalur pengiriman. Jalur pertama, jalur kedua, dan jalur ketiga. Biaya pengiriman per unit barang untuk masing-masing jalur adalah 10.000, 12.000, dan 15.000. Jumlah barang yang harus dikirimkan adalah 50 unit. Perusahaan juga memiliki batasan jumlah kendaraan yang tersedia. Jalur 1 memiliki kapasitas 20 unit, jalur 2 memiliki kapasitas 15 unit, dan jalur 3 memiliki kapasitas 25 unit. Yang kedua ada fungsi objektif. Fungsi objektif adalah fungsi yang ingin kita minimalkan. Dalam kasus ini, fungsi objektif adalah total biaya pengiriman yang dinyatakan sebagai Z sama dengan 10X tambah 12Y ditambah 15Z. X adalah jumlah unit barang yang dikirim melalui jalur 1, Y adalah jumlah unit barang yang dikirim melalui jalur 2, dan Z adalah jumlah unit barang yang dikirim melalui jalur 3. Yang ketiga ada batasan. Batasan adalah persamaan atau pertidaksamaan yang menyatakan keterbatasan sumber daya. Dalam kasus ini, batasannya adalah X tambah Y tambah Z sama dengan 50 jumlah barang. X lebih kecil 20 kapasitas jalur 1, Y lebih kecil 15 kapasitas jalur 2, Z lebih kecil 25 kapasitas jalur 3. Yang selanjutnya ada pemecahan soal simplex 2 fase. Yang pertama, fase pertama, gunakan variabel artifisial untuk mengubah batasan menjadi persamaan. Variabel artifisial adalah variabel tambahan yang mewakili perbedaan antara sisi kiri dan kanan persamaan. Fase 2, ubah fungsi objektif untuk meminimalkan variabel artifisial. Gunakan metode simplex untuk menyelesaikan masalah minimasi ini. Selanjutnya, solusi optimal. Yang selanjutnya, solusi optimal. Setelah semua variabel artifisial menjadi 0, gunakan fungsi objektif asli untuk mencari solusi optimal yang meminimalkan biaya pengiriman. Yang selanjutnya, perbandingan hasil kedua soal. Yang pertama, penerapan. Hasil kedua soal dapat digunakan untuk membuat keputusan bisnis yang tepat, seperti menentukan alokasi sumber daya yang optimal, strategi distribusi yang efisien, dan optimalisasi produksi. Yang ketiga, interpretasi.
interpretasi hasil kedua soal akan memberikan wawasan tentang bagaimana cara menyelesaikan masalah optimasi dalam berbagai konteks, mulai dari produksi dan logistik hingga keuangan dan sumber daya manusia. Berikut salah satu contoh soal ya. Sebuah perusahaan memiliki 3 tim pekerja, yaitu tim A, tim B, dan tim C, yang dapat memproduksi 3 jenis produk, X1, X2, dan X3. Keuntungan per unit masing-masing produk adalah X1 sama dengan 50, X2 sama dengan 40, dan X3 sama dengan 30. Kapasitas kerja masing-masing tim dalam menyelesaikan produk adalah sebagai berikut. Tim A, 2X1 ditambah X2 ditambah X3, lebih kecil 120. Tim B, X1 ditambah 3X2 ditambah 2X3, lebih kecil 150. Tim C, X1 ditambah X2 ditambah 3X3, lebih kecil 180. Tentukan kombinasi produk X1, X2, dan X3 untuk mendapatkan keuntungan maksimum dengan menggunakan metode simplex standar. Model matematika. Yang pertama, fungsi objektif. Maksimalkan Z sama dengan 50 X1 ditambah 40 X2 ditambah 30 X3. Yang kedua, fungsi kendala. 2X1 ditambah X2 ditambah X3, lebih kecil 120. Untuk tim A, X1 ditambah 3X2 ditambah 2X3, lebih kecil 150. Untuk tim B, X1 ditambah X2 ditambah 3X3, lebih kecil 180. Untuk tim C, X1, X2, X3 lebih besar 0. Penyelesaian soal 1 dengan metode simplex standar. Langkah-langkahnya, yang pertama, konversi ke bentuk kanorik. Tambahkan variabel select X1, S2, dan S3 untuk mengubah kendala. 2X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah S1 sama dengan 120. X1 ditambah 3X2 ditambah 2X3 ditambah S2 sama dengan 150. X1 ditambah X2 ditambah 3X3 ditambah S3 sama dengan 180. Untuk tabel simplex awal bisa dilihat di atas ini. Berikutnya contoh soal yang keempat. 3 produk makanan Y1, Y2, dan Y3 diproduksi oleh sebuah pabrik untuk memperoleh pendapatan maksimum. Harga jual per unit adalah Y1 sama dengan 100 perak per unit, Y2 120 perak per unit, Y3 150 perak per unit. Namun bahan baku dan waktu produksi menjadi kendala utama. Yang pertama, kapasitas bahan baku, yaitu Y1 ditambah 2Y2 ditambah 3Y3, lebih kecil 400. Kapasitas waktu produksi, yaitu 2Y1 ditambah Y2 ditambah 2Y3, lebih kecil 300. Yang ketiga, produksi minimal harus memenuhi permintaan pasar. Y1 ditambah Y2 lebih besar sama dengan 100. Berapa unit makanan Y1, Y2, dan Y3 yang harus diproduksi untuk memaksimalkan pendapatan? Yang pertama, fungsi objektif. Memaksimalkan. Z sama dengan 100 Y1 ditambah 120 Y2 ditambah 150 Y3. Yang kedua, fungsi kendala. Y1 ditambah 2Y2 ditambah 3Y3 lebih kecil 400. Untuk bahan baku, 2Y1 ditambah Y2 dan ditambah 2Y3 lebih kecil 300. Untuk waktu produksi, Y1 ditambah Y2 lebih besar 100 untuk permintaan pasar. Jadi Y1, Y2, dan Y3 lebih besar 0. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Metode simplex adalah alat yang ampuh untuk menyelesaikan masalah linear programming. Ia memberikan pendekatan sistematis untuk menemukan solusi optimal dengan mempertimbangkan batasan sumber daya. Metode simplex memberikan kerangka kerja yang jelas untuk mengidentifikasi solusi optimal. Namun pemahaman mendalam tentang konsep linear programming sangat penting untuk interpretasi hasil dan pengambilan keputusan yang tepat. Sarannya adalah untuk mempelajari dan berlatih menggunakan metode simplex
Dengan lebih banyak latihan dan pemahaman, Anda akan bisa mahir dalam menyelesaikan masalah linear programming dan mengaplikasikannya dalam berbagai bidang. Mungkin hanya ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.